pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Zinka Nila. Dan pemirsa, hari ini di Hidup Sehat kita akan membahas mengenai waspada kematian mendadak akibat serangan jantung. Dan pemirsa, sudah ada narasumber kita, Dr. Vito Damai, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi dokter. Pagi Sisi, sehat. Apa kabarnya dok hari ini? Sehat puji Tuhan, baik. Sehat ya dok ya. Dan pemirsa, selain ada Dr. Vito, kita juga ada kedatangan Ibu Anita. Ibu Anita ini adalah pasien ya yang memiliki riwayat penyakit jantung. Halo Betul. Ibu, apa kabar? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Nah pemirsa, jangan lupa juga di follow Instagram @hidupsehattv1 dan Anda bisa menuliskan di kolom komentar @hidupsehattv1 mengenai penyakit jantung. Nanti kita akan bahas semua di sini ya dok ya, dan juga Ibu Anita. Nah pemirsa, pertama-tama saya ingin bertanya nih kepada Dr. Vito. Dokter, sebenarnya bagaimana sih dok penyakit jantung bisa menyebabkan kematian mendadak? Penyakit jantung itu khususnya kalau kita bicara dengan serangan jantung, memang bisa menyebabkan kematian mendadak. Hal ini disebabkan karena adanya sumbatan mendadak pada pembuluh darah yang memberikan makan oksigen pada pembuluh darah jantung. Nah, efeknya itu macam-macam sebenarnya. Jadi ada yang tiba-tiba jadi jantungnya lemah sekali sampai dia harus pompa darah ke paru-paru juga lemah juga. Sehingga akhirnya kerendam paru-parunya. Jadi kayak rasa tenggelam, sesak pasiennya. Atau tiba-tiba korslet listrik jantungnya. Jadi tiba-tiba jantungnya berhenti berdetak atau dia cuma bergetar aja. Nah, itu dalam 5 menit biasanya sih sudah ya check out. Oh berarti ada sumbatan ya dok ya di situ ya? Sumbatan pembuluh darah pada serangan jantung menyebabkan adanya keadaan meninggal mendadak atau cardiac arrest atau henti jantung. Oh henti jantung ya sebutannya. Nah dari Dr. Vito aku ingin bertanya nih dok ke Ibu Anita. Ibu Anita sendiri apakah pernah mengalami serangan jantung dan bagaimana gejalanya Bu? Kalau serangan jantungnya mungkin belum kedeteksi pada saat itu, tapi diawali dengan heartburn. Oh heartburn. Heartburn yang sakitnya sampai menjalar ke belakang. Diawali dari situ. Bagaimana Ibu tahu itu adalah sesuatu berkaitan dengan penyakit jantung Bu? Yang pasti memang kita harus paham dulu ya, karena informasi kita bisa dapat. Jadi memang saya tetap khawatir pada saat itu dan dirujuklah ke dokter jantung. Hasil dari CT scan adalah 70% penyumbatan. Oh ini karena Ibu Anita sendiri sudah paham ya dok berarti ya soal ciri-ciri dari serangan jantung tersebut. Tapi dok ini aku bertanya-tanya nih dok, ada kan banyak beredar informasi di masyarakat bahwa sakit jantung itu rasanya kayak masuk angin. Ya memang kadang-kadang seperti itu karena orang mungkin nggak merasakan atau nggak tahu sebenarnya serangan jantung seperti apa. Jadi pemirsa di rumah kadang-kadang ada yang merasakan, oh tadi sakit ulu hati ya, rasanya wah ini kayaknya mah nih lagi kena nih. Kayaknya lagi kurang makan nih, atau mungkin kayaknya faktor usia nih. Padahal sebenarnya apa yang dirasakan itu ya tadi seperti orang yang cepet capek atau ulu hatinya rasanya seperti sakit mah, seperti sakit lambung, sakit ulu hati. Keringat dingin sampai menjalar ke belakang. Nah itu yang harus diinfokan kepada masyarakat. Sebelum serangan jantung yang fatal terjadi, dia udah tahu ini tanda-tanda udah ada nih, udah kasih alarm jantungnya nih. Ah cepet coba cek deh gitu, jangan anggap enteng gitu. Karena sebenarnya bisa dicegah. Bisa dicegah kalau kita ketahui gejalanya ya. Oke, Dr. Vito dan Ibu Anita, kita akan bacakan ya pemirsa pertanyaan yang sudah Anda tuliskan di kolom komentar Instagram @hidupsehattv1. Nah, mari kita lihat di layar apakah sudah ada pertanyaannya pemirsa. Nah, ini sudah ada 2 pertanyaan ya dari @aditsbgja. Dok izin bertanya, jika sudah terkena serangan jantung, apakah memungkinkan pembuluh darah ke jantung kembali normal secara alami kembali atau tergantung obat-obatan? Yang kedua dari @lutfigi, dok mau tanya jenis olahraga ringan apa saja yang dapat bermanfaat bagi kesehatan jantung? Silahkan dokter. Nah jadi sebenarnya ada nih yang jarang terjadi tapi bisa. Jadi ada keadaan di mana spontaneous, tiba-tiba terjadi keenceran darah mendadak. Nah ini orang yang tadinya tersumbat, membeku darah jantungnya, tiba-tiba encer lagi mendadak. Nah itu ada, memang cuma sedikit sekali ya, sangat sedikit. Itu miracle. Tapi sebenarnya secara keseluruhan memang kita perlu bantuan obat untuk mengencerkan pembuluh darah yang ada sumbatan darahnya sehingga orang itu bisa selamat, nggak jadi check out atau misalkan meninggalkan terjadi adanya komplikasi jantung yang lebih berat. Nah itu sebenarnya justru bisa dikasih obat-obatan, kalau makin cepat makin baik, makin bisa normal kembali. Oh berarti masih ada kemungkinan ya dok ya. Nah kalau soal olahraga ringan ini apa yang dokter rekomendasikan? Olahraga ringan ini lakukan kalau misalkan sudah tertangani penyakit jantungnya. Tapi kalau misalkan baru terdiagnosis, ada orang yang didiagnosis, oh ini ada penyempitan 70% nih. Ya udah, saya mau olahraga dulu deh. Ya jangan sekarang ya, buka dulu sumbatannya. Kalau sudah terbuka, lebar kembali, oksigen sudah cukup, olahraga boleh. Sebenarnya bahkan nggak perlu ringan-ringan banget. Olahraga yang cukup berat sebenarnya masih bisa. Ada pasien yang masih bisa olahraga, masih bisa lari maraton malah. Karena dia ketika serangan jantung sekalipun, dia cepat datang atau dia belum sampai serangan jantung,
kondisi jantung masih bagus, tapi tahu nih gejala ada sumbatan nih. Ketika periksa cepat dilebarkan, lalu cepat dibuka kembali sumbatannya, jantung masih belum sempat rusak, masih normal jantungnya. Jadi masih bisa olahraga, maraton pun masih bisa. Oh gitu, berarti harus disiapkan juga ya dok ya pemeriksaan dan juga olahraganya. Jangan kita langsung olahraga langsung terus gak diperiksa ya. Ya jangan. Dokter, ini ada fakta mitos juga nih pemirsa dari Bu Anita. Katanya henti jantung itu banyak menyerang di malam hingga pagi hari. Itu fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Pemirsa kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini.